Shalom anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Vera. Hari ini kita akan melanjutkan cerita tentang Musa, sang pahlawan yang dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Hari ini kita akan melihat Tuhan itu hebat dan dahsyat. Walaupun Raja Firaun tidak bisa atau tidak mau melepaskan bangsa Israel, tetapi Tuhan akhirnya membuat bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Sebelum kita dengar ceritanya, mari kita berdoa dulu sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau mendengar, kami mau melihat bagaimana Tuhan yang hebat itu bisa memakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami mengerti bahwa Tuhan itu hebat dan dahsyat dan mengasihi orang-orang yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Orang-orang Israel yang datang ke tanah Mesir karena kelaparan makin banyak, tetapi mereka di sana menjadi budak. Jadi mereka berdoa dan berseru kepada Tuhan supaya mereka dibebaskan. Dan Tuhan melihat, mendengar, memperhatikan doa-doa mereka. Tuhan memanggil Musa. Musa, Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Tuhan, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kemudian Musa bertemu dengan Harun kakaknya dan memberitahukan tentang rencana Tuhan buat bangsa Israel. Musa dan Harun akan menghadap Firaun. Musa dan Harun datang kepada Firaun dan berkata kepadanya, Inilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun tidak mau mendengarkan perkataan Musa dan Harun. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat. Lalu, atas perintah Tuhan, Musa mengangkat tongkatnya dan memasukkannya ke air sungai Nil. Dan anak-anak, tiba-tiba air di sungai Nil itu menjadi darah. Semua air di Mesir menjadi darah. Ikan-ikan di sungai Nil mati dan menjadi busuk, sehingga orang Mesir tidak bisa minum dari air sungai itu. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tapi setelah Musa berdoa supaya kata-kata itu pergi, Firaun bohong. Firaun tidak mau membebaskan orang Israel. Lalu Harun mengebaskan tongkatnya ke tanah. Nah, setelah itu anak-anak, apa yang terjadi? Semua debu tanah menjadi nyamuk. Mesir penuh dengan nyamuk. Setiap debu tanah menjadi nyamuk.
Raja Firaun, pengawalnya dan semua orang Mesir digigit nyamuk anak-anak. Dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang. Timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Dan semua anak sulung di Mesir mati. Semua menjadi sedih dan terdengar suara tangisan di mana-mana. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu,
bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengar cerita tentang Musa. Tuhan memakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Wah, Tuhan tuh hebat ya. Karena itu, kita harus taat sama Tuhan, mengasihi Tuhan, percaya pada Tuhan. Karena Tuhan itu bisa, sanggup melakukan segala sesuatu. Bisa membuat langit bisa gelap selama 3 hari. Bisa mendatangkan lalat yang banyak sekali. Wah, Tuhan itu hebat ya. Mengapa Tuhan melakukannya? Karena Tuhan mau membebaskan umat atau orang yang dikasihinya. Nah, Tuhan mengasihi kita juga, mengasihi Miss Vera, mengasihi semuanya, mengasihi anak-anak, mengasihi mama papa. Kalau kita percaya, walaupun rasanya susah ini bagaimana ya, tapi kalau kita percaya, Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti bisa membebaskan kita. Terus berdoa buat negara kita, bangsa kita untuk terlepas dari penyakit corona. Karena itu kita semua harus percaya ya, doa menjerit kepada Tuhan seperti bangsa Israel. Nah, kita akan berdoa sama-sama supaya Tuhan memberkati kita dengan iman, supaya kita percaya walaupun tidak melihat Tuhan, tapi tetap percaya pada Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita Musa. Kami bisa melihat Tuhan itu hebat sekali dan bisa akhirnya membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tuhan, kami mau percaya juga kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan juga bisa membebaskan kami, membebaskan bangsa ini dari sakit penyakit yang sekarang ada, yaitu COVID-19. Tuhan tolong ya, supaya yang sakit-sakit Tuhan sembuhkan, dan kami juga semua dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu